Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Rizarianti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Geografi, Universitas Lambung Mangkurat, Angkatan 2019. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan Geografi sebagai tugas akhir semester. Saya mengangkat tema dinamika kependudukan yang ditujukan untuk siswa dan siswi kelas 2 sekolah menengah atas. Dinamika penduduk adalah suatu kondisi di mana struktur penduduk, jumlah, dan persebarannya mengalami perubahan akibat proses demografi, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Selanjutnya, faktor apa saja yang mempengaruhi dinamika kependudukan? Jumlah penduduk dapat dikatakan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yaitu bertambah dan berkurang. Nah, dinamika penduduk atau dinamika kependudukan bisa dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor kelahiran atau natalitas, yang kedua adalah faktor kematian atau mortalitas, dan yang ketiga adalah faktor perpindahan atau migrasi. Oke, sekarang kita akan bahas adalah faktor kelahiran atau natalitas. Bertambahnya jumlah suatu penduduk di suatu daerah tertentu itu tergantung faktor kelahirannya. Kelahiran pada daerah tersebut. Tinggi rendahnya angka kelahiran di daerah tersebut itu dipengaruhi oleh struktur umur, penggunaan alat kontrasepsi, pengangguran, tingkat kependidikan, tingkat pekerjaan wanita, serta pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Salah satu penunjang kelahiran atau biasa disebut dengan faktor pronatalitas itu diantaranya adalah 1. Menikah usia muda, yang kedua pandangan masyarakat, yakni banyak anak banyak rezeki. Yang ketiga adalah anak menjadi harapan orang tua sebagai pencari nafkah di kemudian hari. Yang keempat adalah anak itu merupakan penentu status sosial di masyarakat. Terus yang kelima adalah anak merupakan penerus keturunan terutama laki-laki. Sedangkan faktor penghambatnya atau antinatalitas itu antara lain program keluarga berencana, terus penundaan usia perkawinan dengan banyak alasan, yakni salah satunya adalah menyelesaikan pendidikan. Yang ketiga adalah banyaknya wanita karir. Oke, selanjutnya adalah faktor yang kedua adalah faktor kematian atau mortalitas. Selain faktor kelahiran atau natalitas, ada juga faktor yang berpengaruh kepada dinamika kependudukan, yakni faktor kematian atau mortalitas. Terdapat 2 kategori dalam faktor kematian atau natalitas ini. Yang pertama adalah angka kematian kasar dan angka kematian khusus. Angka kematian kasar yakni banyaknya orang yang meninggal pada 1 tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun tersebut. Tingkat kematian khusus itu dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, dan pekerjaan. Faktor yang menunjang atau menghambat kematian di Indonesia ada beberapa sebagai berikut. Yang pronatalitas itu ada rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, dan kedua, fasilitas kesehatan masyarakat di suatu daerah itu belum memadai. Yang ketiga, kesehatan gizi atau keadaan gizi penduduk itu rendah, dan terjadinya bencana alam atau seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, penyerangan mendadak, atau bahkan saat ini adalah COVID-19. Yang kedua adalah faktor antimortalitas atau penghambat kematian. Yang pertama adalah angka harapan hidup tinggi, yang
kedua adalah meningkatkan kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan. Yang ketiga adalah fasilitas kesehatan di suatu daerah itu sudah memadai. Yang keempat adalah meningkatnya gizi pada suatu perorangan. Dan yang terakhir adalah banyaknya tenaga medis seperti dokter yang sudah tersebar sampai daerah-daerah terpencil. Faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan selanjutnya adalah faktor migrasi penduduk. Nah, migrasi penduduk ini adalah bagian dari mobilitas penduduk. Nah, mobilitas penduduk ini adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain. Nah, mobilitas penduduk ini bersifat non-permanen atau sementara. Itu contohnya turisme baik nasional maupun internasional. Nah, yang kedua itu bersifat menetap atau permanen. Mobilitas penduduk permanen itu yang disebut migrasi. Jadi, sehingga migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan adalah menetap di daerah tersebut. Oke, baiklah, cukup video pembelajaran singkat dari saya tentang dinamika kependudukan. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.